Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Randi Pratama selaku narasumber dan pembimbing pada PTK dan Bapak Isbullah EPD sebagai pembimbing di kelas bimbingan PTK, dan Bapak Ibu para peserta kelas eksklusif bimbingan laporan PTK. Alhamdulillah pada hari ini, pada malam ini kita dipertemukan kembali dan kita sudah mencapai pada minggu ketiga, yang mana di minggu ketiga ini, di Zoom meeting yang kali ini, kita akan menyelesaikan materi kita secara teoritis dan diskusi terkait dengan laporan PTK pada bagian akhirnya. Pada minggu pertama, Bapak Ibu sudah menyusun secara sistematis dari judul, kemudian bab 1. Nah, itu sudah Bapak Ibu lalui prosesnya. Diikuti dengan konsultasi ataupun sharing dengan pembimbing. Kemudian di minggu kedua Bapak Ibu sudah coba untuk menulis kajian pustaka, dan bab 3 metodologi penelitian yang pada minggu kedua kemarin sudah juga melalui proses diskusi dan konsultasi laporannya pada pembimbing di kita. Kemudian banyak juga yang kami amati yang sudah paham dan sudah hampir 100% sudah benar dari judul sampai dengan metodenya. Ada yang sampai sudah selesai. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, kita pada malam hari ini kita akan coba untuk menyelesaikannya, sehingga target kita Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu sudah selesai dari kelas ini, Bapak Ibu sudah ada gambaran minimal bagaimana menyelesaikan dari awal sampai akhir laporan PTK ini. Lalu kami akan terus bimbing sampai dengan laporan PTK Bapak Ibu ataupun PTS Bapak Ibu benar-benar selesai, dan laporan tersebut benar-benar layak untuk masuk di penilai luar. Nah, oleh karena itu di kelas inilah Bapak Ibu coba untuk memaksimalkan, karena kapan lagi seperti itu? Kalau Bapak Ibu tidak mulai dari sekarang, kapan lagi Bapak Ibu akan memperoleh laporan PTK yang maksimal? Baik, untuk kegiatan pada malam hari ini sesuai dengan undangan, kita akan membahas terkait dengan bab 4. Bab 4 itu ada hasil penelitian dan pembahasan. Kemudian disusul bab 5 untuk kesimpulan dan saran serta daftar pustaka pada laporan PTK. Untuk membuka acara pada malam hari ini, agar lebih barokah dan bermanfaat, kita membukanya bersama-sama dengan melafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang menjadi niat Bapak Ibu, apa yang menjadi ikhtiar kita dalam kelas ini tercapai dan tentunya berkah bagi Bapak Ibu semua. Amin. Untuk materi pertama, untuk mengulas terkait dengan bab 4, hasil dan pembahasan laporan PTK, akan disampaikan oleh Bapak Randi Pratama. Kepada Bapak Randi Pratama, waktu 4 saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih Bapak Suardi atas kesempatannya. Saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Salam sejahtera untuk kita semua. Di malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai bab 4. Ya. Untuk saya bab 4, nanti Bapak Suardi akan membahas mengenai bab 5. Nah, bab 4, mungkin sebagian besar Bapak Ibu sudah mengerti. Isinya adalah hasil dan pembahasan. Hasil penelitian dan pembahasan. Baik di laporan PTK ataupun di laporan-laporan penelitian yang lain.
Nah, misalkan deskripsi atau dimanapun, umumnya bab 4 adalah hasil penelitian dan pembahasan. Ya, jadi sama, sekalipun Bapak Ibu ingin menulis laporan PTK, laporan penelitian eksperimental, laporan penelitian pengembangan, dan yang lainnya, bab 4 adalah hasil penelitian dan pembahasan. Nah, hasil penelitian dan pembahasan ini belum saya share screen, adalah sangat terkait dengan bab 3. Jadi, sinkronisasi nanti isi dari bab 4 harus sesuai dengan bab 3. Karena seringkali dalam penulisan bab 4 tidak sinkron. Jadi di bab 3 ada rumusnya, di bab 4 tidak dipakai. Atau bisa jadi dibalik. Di bab 3 tidak ada rumusnya, tetapi di bab 4 muncul rumus. Nah, ini yang seringkali harus Bapak Ibu cek satu persatu apakah sudah sesuai apa yang kita rencanakan di bab 3 dengan apa yang dihasilkan di bab 4. Oke, kita masuk materinya. Oke, sudah tampak ya Bapak Ibu? Sudah tampak Pak Sordi? Ya. Oke. Judulnya adalah hasil penelitian dan pembahasan. Mungkin nanti akan lebih banyak saya tampilkan contohnya. Di sini sedikit teori aja, teori tentang hasil penelitian dan pembahasan. Apa sih hasil penelitian dan pembahasan itu? Sistematikanya dari namanya ya, dari namanya adalah hasil penelitian dan pembahasan, maka sesungguhnya Bapak Ibu bebas menulis poin-poinnya di sini, bebas. Ada hasil penelitian, bahasan, ditambah apa lagi, poin apa lagi, bebas. Tetapi lebih mudahnya adalah Bapak Ibu membuat 2 sub. Jadi sub pertama adalah hasil penelitian dan sub kedua adalah pembahasan. Nah, ini adalah sistematika yang paling mudah. Ya, sistematika paling mudah, paling dapat diikuti ya. Nah, masing-masing nanti kita jabarkan. Nah, seringkali kita terjebak dengan konsep hasil penelitian dan pembahasan. Ketika hasil penelitian, kita sudah membahas, dan ketika pembahasan, kita mengulang hasil. Nah, seringkali terjebak seperti itu. Sesungguhnya memang ada keterkaitan, tetapi jangan sampai terlalu banyak yang diulang-ulang. Ya, biasanya ketika hasil menyampaikan ini sampai lengkap, di pembahasan disampaikan lagi, diulang lagi. Nah, itu nggak tepat. Ya, karena istilahnya mubadir, ya, diulang-ulang lagi. Nah, isinya apa? Nah, kalau dalam PTK, isi dari hasil penelitian, Bapak Ibu langsung aja fokus pada siklus 1, siklus 2, dan siklus selanjutnya, siklus 3 dan selanjutnya. Nah, mungkin ada dari Bapak Ibu yang kebetulan beberapa waktu yang lalu bertanya, kalau prasiklus apakah kita cantumkan pada hasil penelitian? Ya, memang ada yang mencantumkan di sini prasiklus. Prasiklus adalah suatu kondisi di mana seseorang peneliti belum menerapkan model atau metode ataupun media yang akan kita rencanakan. Jadi pembelajarannya seperti biasa. Itu namanya prasiklus. Nah, prasiklus itu ada yang meletakkan sebagai hasil penelitian. Jadi dipaparkan penjelasan prasiklusnya. Tetapi banyak juga yang berpendapat bahwasanya prasiklus nggak perlu, gitu ya. Di sini saya lebih sesuai dengan yang tidak perlu dicantumkan, bahwasanya sekalipun Bapak Ibu menggunakan prasiklus itu istilahnya dianggap sebagai observasi awal. Jadi andai kata Bapak Ibu memberikan pembelajaran, memberikan suatu tes yang sifatnya pretest, gitu, pretest sebelum siklus 1, maka bisa dipaparkan, bisa dideskripsikan, tetapi pada latar belakang. Karena memang itu kita belum menerapkan sebuah metode atau model atau media yang berada pada judul. Nah, itu sehingga gampangnya adalah ketika hasil penelitian PTK, Bapak Ibu langsung sampaikan siklus 1 dan siklus 2. Atau kalau mau siklus 3 silakan. Tapi semakin panjang ya. Jadi disarankan siklus 2 cukup. Oke. Siklus 1 seperti yang sudah kita rencanakan, Bapak Ibu rencanakan pada bab 3, bahwasannya isi dari PTK step by step-nya adalah langkah-langkahnya adalah perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Ada juga beberapa yang menambahkan, observasinya ditambah.
diberi tambahan observasi dan evaluasi. Boleh juga. Sesungguhnya ketika dalam PTK itu evaluasinya kan memang tidak ditambahkan di sini, tetapi itu bisa dicantumkan dalam pelaksanaan, boleh juga masuk dalam observasi. Jadi sudah tercakup dalam di sini. Nah, boleh ditambahkan kata evaluasi nanti di sini, observasi dan evaluasi boleh, observasi saja juga boleh. Nah, isi dari masing-masing ini apa? Kita jabarkan satu persatu. Nanti mungkin lebih banyak diskusinya. Yang pertama perencanaan. Nah, perencanaan di sini seringkali Bapak Ibu kesulitan dalam menulis. Akhirnya nulis cuma satu paragraf. Tapi nggak masalah juga. Yang jelas perencanaan pada sebuah siklus itu lebih pada tampilkan Bapak Ibu bagaimana prosesnya. Bagaimana prosesnya merencanakan. Ya, merencanakannya bagaimana, membuat RPP-nya bagaimana, membuat RPP-nya bagaimana, membuat silabusnya bagaimana, atau apa saja yang perlu disiapkan, LKS-nya gimana. Ya. Jadi ketika bab 3, perencanaan kan Bapak Ibu akan membuat RTP, akan membuat LKS, akan membuat media, dan yang lainnya. Tetapi kalau di perencanaan hasil, Bapak Ibu sampaikan bahwasannya sudah membuat RTP, sudah membuat media. Tapi istilahnya ketika sudah, Bapak Ibu juga bisa deskripsikan lebih rinci. Jadi tidak perlu terpaku dengan PTK-PTK sebelumnya. Bapak Ibu bisa rinci. LKS-nya seperti apa, medianya seperti apa, karena ini memang sebuah hasil. Ya, sebuah hasil yang akan kita deskripsikan. Ya, PTK sebagian besar dari peneliti atau ahli dalam bidang penelitian menyatakan bahwasanya PTK ini justru termasuk penelitian kualitatif. Ya, bukan kuantitatif. Artinya di sini Bapak Ibu tidak boleh terpaku hanya pada angka, ya justru Bapak Ibu lebih banyak mendeskripsikan. Jadi nggak perlu takut untuk mendeskripsikan karena PTK ini dominan penelitian kualitatif. Andai kata ada data-data angkanya, itu sifatnya kita hanya gunakan hasil akhirnya yang nanti akan kita deskripsikan. Tetapi sebagian besar tujuan dari PTK adalah memperbaiki proses pembelajaran, maka Bapak Ibu nanti lebih banyak mendeskripsikan proses pembelajaran. Ya, oke. Jadi itu nanti di perencanaan Bapak Ibu sampaikan bagaimana membuat RPP-nya, bagaimana LKS-nya dan medianya, bahkan hasilnya juga bisa ditampilkan kan. Oke, itu yang perencanaan. Kemudian di berikutnya di poin B, siklus 1 poin B, Bapak Ibu deskripsikan. Nah, deskripsikan langkah demi langkah pelaksanaan pembelajaran yang sudah direncanakan di RPP. Tetapi jangan hanya copy paste ya. Kalau di bab 3 kan ada langkah-langkahnya. Langkah ini pada step by step sesuai dengan RPP ditulis gitu. Tetapi kalau dalam bab 4 sampaikan pelaksanaannya seperti apa, bukan hanya menulis ulang step by step, tapi Bapak Ibu boleh mendeskripsikan step by step itu. Jadi disampaikan bahwasannya berapa orang yang masuk, kemudian pembelajarannya seperti apa, ketika menjelaskan bagaimana gitu. Jadi disampaikan, observernya berapa, disampaikan. Mungkin pada perencanaan kita merencanakan seperti ini, pada hasilnya bisa jadi sedikit berbeda, bisa jauh lebih baik atau mungkin kurang, sampaikan dengan deskripsi. Dengan deskripsi seperti apa, langkah-langkah menggunakan medianya seperti apa, dari sudut pandang guru bagaimana, sudut pandang siswa bagaimana melaksanakannya. Nah, itu bisa juga. Yang penting Bapak Ibu tetap percaya diri menuliskan. Karena ketika Bapak Ibu langsung mencontoh laporan yang sudah ada, terpaku. Padahal laporan itu juga dulunya mencontoh yang sebelumnya, dan laporan yang di ujung belum tentu benar. Nah, ini ya, jadi karena penelitian kualitatif ya, maka Bapak Ibu bebas mendeskripsikan langkah demi langkah. Oke, berikutnya adalah observasi atau di beberapa orang menambahkan observasi dan evaluasi. Observasi adalah hasil pengamatan. Jadi Bapak Ibu pada titik ini mendeskripsikan, memaparkan hasil pengamatan dari aktivitas guru dan siswa dari sudut pandang observer. Nah, menurut observer bagaimana?
guru mengajarnya bagaimana, siswa di kondisi di kelas bagaimana, disampaikan misalkan kalau dalam berkelompok siswanya seperti ini, kalau dalam itu seperti ini, itu penjelasan secara kualitatif. Tetapi sebagian besar juga banyak yang membuat seringkali bingung, terpaku dengan PTK harus ada angkanya, sehingga sebagian besar menuliskan harus ada lembar observasi yang ada angkanya, skornya, gitu ya. Skornya kalau ada apa namanya, lembar observasi, siswanya mencapai ini dicentang 4, siswanya ini dicentang 3, dan selanjutnya. Sesungguhnya tidak wajib seperti itu. Ya, boleh lembar observasinya berupa catatan lapangan. Ya, boleh catatan lapangan, catatan singkat, boleh. Tidak harus bentuk lembar observasi data kuantitatif dengan angka. Apalagi kalau Bapak Ibu mengukurnya bukan aktivitas siswa, karena sering mubazir. Mubazirnya apa? Judulnya adalah penggunaan metode tertentu, misalkan bla bla, untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Tetapi sampai pada dianalisis data, Bapak Ibu sampai menggunakan rumus aktivitas, rumus ini macam-macam. Itu istilahnya boleh saja tapi mubazir, ya. Jadi kalau memang kita ingin meningkatkan hasil belajar, itulah yang akan utama kita analisis. Yang lainnya tidak wajib. Bapak boleh lebih pada deskripsinya, tidak harus terpaku semua ada angkanya. Ya, kalau memang semua ada angkanya, berarti bukan hanya aktivitas yang kita ukur, malah kita harus mengukur sikap, mengukur motivasi, mengukur minat. Nah, karena ada yang kurang tepat dalam memberikan penulisan ya. Nah, ini jadi lebih pada deskripsinya. Sekalipun sudah ada data angkanya, Pak, saya lebih suka pakai skor. Lebih suka pakai skor aktivitas siswa, boleh. Tetapi skor hanyalah skor. Yang dominan adalah observasi dari sudut pandang observer dan sudut pandang peneliti bagaimana siswa di kelas. Jabarkan sudah apa adanya. Jelaskan seperti apa di kelas. Itu akan sangat menarik bagi Bapak Ibu dalam menuliskan itu. Daripada hanya mencapai skor tertentu, maka bahwasannya siswa dikatakan sangat aktif kriterianya. Lah itu tidak apa ya, kalau dalam PTK kalau menurut saya kurang tepat karena memang bukanlah murni penelitian kuantitatif ya. Oke. Yang berikutnya adalah refleksi. Refleksi ini adalah proses analisis data sesungguhnya ada di sini. Jadi analisis data yang sudah ada pada pelaksana dan observasi kita analisis. Jadi Bapak Ibu bisa gunakan rumus-rumusnya itu berada justru pada refleksi. Setelah dianalisis dengan rumus tertentu, misalkan rumusnya pun PTK itu bukan menggunakan rumus yang rumit. Cukup menggunakan rata-rata, cukup menggunakan persentase, ya, karena memang bukan penelitian kuantitatif, sekali lagi bukan penelitian kuantitatif. Jadi penelitian PTK itu lebih ke kualitatif yang sifatnya data angkanya hanya kuantitatif sebagai data penunjang. Jadi sekalipun ada data hasil belajar siswa, kita hanya melihat berapa persen yang tuntas, gitu kan, berapa rata-ratanya, dan Bapak Ibu bisa sampaikan seperti ini, gitu ya. Jangan hanya berhenti sampai skornya ini, maka kesimpulannya ini tidak. Bapak Ibu harus mengevaluasi pembelajaran di kelas. Nah, refleksi ini bukan hanya tentang skornya siswa berapa, kita lanjut berikutnya atau tidak, bukan hanya itu, tetapi juga harus evaluasi diri. Apakah selama siklus 1 kita sudah optimal gitu. Maka di refleksi ini boleh Bapak Ibu menyertakan kendala-kendala yang kita akan perbaiki pada siklus 2. Kendala, kekurangan, kemudian kelemahan, maksudnya lebih pada kelemahan siklus 1-nya seperti apa, atau pelaksanaannya kurang tepat, harusnya langkah ini ada kita lewati, ya, atau mungkin siswanya sudah saya berikan sebuah media, ternyata medianya kurang tepat untuk siswa, gitu boleh. Misalkan awal menggunakan media tertentu, ini judulnya bukan judul media, judulnya pembelajaran IPA dengan media demonstrasi, pembelajaran IPA dengan metode demonstrasi. Nah, kita nggak nyampilkan ngomong media, maka medianya kita sifatnya bebas. Artinya ketika siklus pertama menggunakan media A, ternyata siswanya kurang optimal, kita boleh mengganti media B di siklus 2.
Asalkan memang nama media tersebut nggak perlu dicantumkan karena bukan sebagai suatu variabel yang terikat gitu. Ya, jadi itu disampaikan di siklus 1 bahwasanya medianya seperti ini. Di lapangan siswa-siswa kurang memahami dengan media ini. Dan jabarkan Bapak Ibu secara deskripsi, ya. Jadi di refleksi ini Bapak Ibu sekali lagi bisa analisis hasil data kuantitatifnya, kemudian bisa analisis data kualitatifnya dan simpulkan. Simpulkan itu langkah selanjutnya apa? Ya, yang jelas karena memang aturan dari buku 4 pedoman guru itu harus 2 siklus, maka bukan harus, minimal 2 siklus, maka ketika refleksi ya sampaikan bahwasanya berdasarkan nilai persentase hasil belajar siswa seperti ini dan pembelajaran yang ada beberapa hal yang harus kita perbaiki, maka diperlukanlah sebuah siklus 2. Maka itu adalah kalimat-kalimat akhir untuk refleksi ya setelah Bapak Ibu menyampaikan analisis datanya. Oke. Kemudian pada siklus 2 bahkan sebagian besar kita mirip ya, mirip apa? Mirip langkah siklus 1 lagi. Kita sampaikan lagi perencanaan, kita sampaikan pelaksanaan, observasi dan refleksi. Tetapi hati-hati, seringkali terjebak adalah jangan di copy paste ya. Jangan di copy paste siklus 1 dan siklus 2 isinya. Nah, keliru. Kenapa? Karena siklus 2 adalah siklus perbaikan dari siklus 1. Sehingga termasuk dalam perencanaan. Perencanaan Bapak Ibu merencanakan RPP, LKS, media dan yang lainnya. Nah, kata-kata itu jangan di copy paste penuh karena pastinya adalah siklus 2 ada hal yang berubah dari siklus 1. Apanya yang berubah? Boleh disampaikan. Misalkan langkah-langkah awal pada perencanaan seharusnya seperti ini. Nah, siklus 2 saya rencananya ganti. Saya tambahkan hal tertentu yang tidak merubah metode. Sekali lagi tidak merubah metode, tetapi kita selipkan gitu. Boleh, ataupun medianya perbaikan media. Misalkan awalnya menggunakan media A. Berikutnya A tetap A tapi termodifikasi tertentu sehingga lebih baik. Nah, itu bisa disampaikan di perencanaan. Oke. Kemudian termasuk pelaksanaan. Nah, kalau pelaksanaan pasti saya yakin Bapak Ibu nggak akan sama pelaksanaan siklus 1 sampai siklus 2. Nah, kemudian observasinya pasti juga tidak sama. Biasanya terjebak dengan perencanaan dengan kalimat yang sama. Dan yang terakhir adalah refleksi. Refleksi siklus 2. Nah, ini triknya adalah, ya saya yakin Bapak Ibu kalau dibilang tidak puas dengan siklus, ya jelas tidak puas biasanya. Tapi kan tidak mungkin kita terus-teruskan gitu ya. Malah nggak selesai-selesai gitu. Kalau Pak saya pengen siklus 3, siklus 4 sebenarnya silakan. Tapi nanti semakin pusing gitu ya. Maka disarankan siklus 2 aja cukup. Kalau menurut teorinya nggak masalah, 3, 4, 5 terserah gitu. Nah, makanya ketika refleksi pada siklus 2, ketika ingin menghentikan siklus 2, maka sampaikanlah sesuatu yang sudah mencapai kriteria yang Bapak Ibu tentukan. Apa saja kriterianya? Bisa kriteria kuantitatif, yaitu skor-skor tertentu. Kalau Bapak Ibu mengukur hasil belajar siswa, ya skornya bagaimana? Itu yang sudah Bapak Ibu rencanakan di bab 3. Masing-masing orang bisa berbeda-beda perencanaannya. Nah, selain itu juga Bapak Ibu sampaikan dalam pembelajaran bagaimana. Maksudnya, pembelajarannya sebelumnya siklus 1 seperti ini, siklus 2 mengalami kondisi perbaikan. Dari segi guru bagaimana, segi siswa bagaimana. Jadi itu wajib disampaikan, bukan hanya sekedar menghitung skor, sampai titik ini selesai, berhasil. Bukan. Tapi justru kondisi di lapangan yang harus lebih dominan Bapak Ibu sampaikan. Karena memang PTK bukan hanya tentang skor, tapi tentang perbaikan pembelajaran. Nah, ini yang harus selalu saya tekankan. Jadi kalimat-kalimat dalam PTK pun nggak perlu takut. Itu deskripsi dari Bapak Ibu sendiri. Kalimatnya nggak bagus nggak apa-apa karena baru awal menulis. Yang Bapak Ibu khawatirkan adalah kalimatnya nyontoh kalimat laporan sebelumnya lah, itu yang nggak tepat. Mending kalimatnya nggak bagus, tapi karangan sendiri nanti lama-lama bisa bagus. Ya itu saran saya. Oke, dari sini nanti kita diskusi kalau bingung. Kita lanjutkan pembahasan ini, ngomong hasil ya. Yang berikutnya pembahasan isinya apa? Pembahasan itu nggak perlu ada poin-poin. Saya sarankan pembahasan dalam bentuk paragraf.
ya. Kalau dibuat poin jelas nggak bagus. Karena pembahasan nanti sifatnya deskripsi. Apa saja yang dideskripsikan di pembahasan adalah rangkuman dari hasil penelitian. Nah, Bapak Ibu kan sudah menulis siklus 1, siklus 2. Bapak Ibu boleh ceritakan ulang secara singkat dan menjadi satu paragraf seperti apa pelaksanaan siklus 1 dan siklus 2. Nah, itu bisa disampaikan lagi boleh. Tapi secara singkat. Kalau awalnya berparagraf-paragraf panjang, kita tulis satu paragraf di pembahasan. Setelah itu Bapak Ibu lanjutkan. Lanjutkan analisisnya. Ya, dianalisis. Artinya berdasarkan rangkuman tadi itu seperti apa sih ya? Pembelajarannya seperti apa dan yang lainnya dari 2 siklus tadi. Itu juga bisa gabungkan, bahkan ini 2 ini bisa digabungkan jadi 1 atau mungkin satu paragraf juga boleh. Yang ketiga, nah ini boleh Bapak Ibu mulai mengungkapkan pendapat sudut pandang pribadi. Karena memang peneliti dalam PTK merupakan instrumen kunci, key instrumen ya. Key instrumen bahwa karena itu peneliti boleh mengungkapkan, guru boleh mengungkapkan pendapat pribadi tentang kelebihan dan kekurangan setelah menggunakan metode itu. Boleh sampaikan. Kelebihan dan kekurangan ini Bapak Ibu tidak perlu menggunakan sumber. Tidak perlu menggunakan sumber menurut Sujana, kelebihan dari ini adalah itu tidak perlu. Bapak Ibu sampaikan aja, selama pembelajaran itu kelebihannya seperti ini. Selama pembelajaran dengan model ini kekurangannya seperti ini. Tuh ya, boleh. Nah, setelah itu Bapak Ibu juga sampaikan yang terakhir. Ini yang seringkali terlupakan dan dianggap aneh kalau belum pernah menulis. Dan kebetulan yang dicontoh laporan-laporan PTK-nya juga kurang bagus. Seringkali tidak dicantumkan hal ini. Kalau saya selalu sangat menyarankan dan saya wajibkan adalah mengaitkan hasil penelitian yang sudah Bapak Ibu tulis di bab 4 tadi, di hasil tadi, Bapak Ibu rangkum di ini tadi paragraf 1 2 3 ini dirangkum, di paragraf 4, 5, 6 dan seterusnya ini kaitkan hasil tadi dengan penelitian yang relevan. Nah, penelitian yang relevan ini tidak harus PTK juga. Bapak Ibu bisa ambil penelitian yang lain yang sifatnya modelnya atau metode yang Bapak Ibu gunakan sama. Nah, karena itu Bapak Ibu nggak perlu takut atau khawatir kalau metode yang saya gunakan sama Pak kayak penelitian lain. Apakah saya plagiat gitu ya. Nah, di penelitian itu sesuatu hal yang sama tidak masalah ya. Metode media itu justru kalau berbeda sangat berbeda, tidak ada sama sekali, itu yang akan kesulitan mencari sumber. Tapi kalau sama, justru Bapak Ibu nanti akan mengambil penelitian-penelitian yang sejenis, gitu ya. Itu Bapak Ibu kaitkan dengan hasil Bapak Ibu. Harapannya adalah hasilnya, kalau dalam PTK ya, kalau dalam penelitian lain berbeda-beda. Kalau dalam PTK harapannya sesuatu yang Bapak Ibu ambil rujukannya itu menunjang hasil. Ya, kalimatnya seperti ini gampangnya. Bapak Ibu sampaikan hasilnya, setelah kalimat hasil Bapak Ibu sampaikan hal tersebut sejalan dengan penelitian dari Suryani yang menyatakan bahwa metode A dapat juga meningkatkan hasil belajar. Nah, artinya apa? Sebelum Bapak Ibu membuat PTK, sebelumnya misalkan sudah ada nih namanya Suryani yang sudah meneliti dan hasilnya berhasil. Nah, itu cantumkan. Sebanyak apa? Ya, kalau mungkin pertama kali menulis 1 atau 2 mungkin tidak masalah. Kalau sudah sering menulis, disarankan semakin banyak justru semakin baik. Artinya apa kok semakin banyak semakin baik? Artinya adalah Bapak Ibu berada pada track yang benar. Kenapa track yang benar? Karena hasil dari Bapak Ibu juga sama dengan penelitian yang lain. Yang lain sudah lurus, Bapak Ibu juga diluruskan oleh penelitian-penelitian terdahulu, gitu ya. Jadi tidak melenceng. Nah, itu adalah manfaat kita menampilkan penelitian yang relevan. Sesungguhnya bukan hanya penelitian relevan, Bapak Ibu juga mengaitkan dengan teori juga boleh. Misalkan Bapak Ibu menggunakan model problem based learning nih. Nah, ternyata problem based learning itu meningkatkan atau mungkin
Bapak Ibu menggunakan pembelajaran kooperatif ya, pembelajaran kooperatif model MET dengan tipe role playing gitu ya. Bapak Ibu setelah menemukan hasil ternyata role playing meningkatkan aktivitas siswa. Nah, itu hasil ya. Maka di pembahasan Bapak Ibu sampaikan ya, hal tersebut sejalan dengan pendapatnya Slavin bahwasannya metode role playing dapat meningkatkan aktivitas siswa. Selesai. Nah, kalimat itu pendek tapi meyakinkan hasil penelitian. Jangan sampai hasil penelitian Bapak Ibu hanya sebagai hasil, ini keliru. Kenapa keliru? Karena ini merupakan laporan penelitian, bukan laporan kegiatan. Nah, karena ini merupakan suatu karya ilmiah, maka istilah ilmiah itu harus muncul rujukan-rujukan bukan hanya pada teori tapi pada hasil yang di bab 4 ini. Nanti kita diskusi lebih lanjut. Ya, mungkin itu sedikit dari saya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut tentang hasil pembahasan di tanya jawab. Mungkin itu dari saya tadi, saya kembalikan Mas Suwardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penyampaian materinya Pak Randi terkait dengan bab 4 dalam laporan PTK. Dalam setiap laporan penelitian Bapak Ibu pasti ada hasil dan pembahasan. Nah, itulah yang kita akan fokus pada minggu ini, Bapak Ibu menulis hasil dan pembahasan. Karena sifatnya laporan, ingat Bapak Ibu tidak hanya hasil di sana, tetapi ada pembahasan. Itu yang rata-rata Bapak Ibu dalam karya tulis ilmiah banyak yang tidak mencantumkan ataupun membahas. Bapak Ibu hanya sekedar melaporkan hasil siklus 1, hasil siklus 2 tanpa ada pembahasan. Nah, itu yang Bapak Ibu coba diperhatikan dan dibuka kembali contohnya laporan, kemudian bagaimana membuat sebuah pembahasan yang baik dan benar. Baik, kita coba lanjutkan sedikit lagi terkait dengan bab 5. Ini hanya sedikit saja dalam kesimpulan dan saran. Kemudian kita akan coba lihat sedikit terkait dengan penulisan daftar pustaka yang benar. Nah, seperti apa? Izin saya share screen Bapak Ibu. Ya, sudah terlihat ya Pak Randi ya? Baik, saya buka Bapak Ibu untuk materi pada bab 5. Nah, bab 5 ini sudah Bapak Ibu sangat pahami, yang pernah menulis skripsi, pernah menulis tesis ataupun laporan penelitian pasti pernah menulis bab 5. Isinya adalah kesimpulan dan saran. Daftar pustaka ini bagian berbeda. Dalam bab 5 itu ada 2, kesimpulan dan saran. Saya mulai untuk Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu ingin menjadi seorang penulis yang hebat, maka Bapak Ibu coba untuk menjadi pembaca dan pendengar yang hebat terlebih dahulu. Karena bagaimanapun juga menulis itu adalah proses menuangkan apa yang kita lihat, apa yang kita baca, apa yang kita dengar, sehingga menjadi sebuah tulisan. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita coba untuk banyak membaca contoh-contoh ataupun kita melihat bagaimana pola penulisan terlebih dahulu yang baik dan benar, kemudian itu yang Bapak Ibu terapkan. Bapak Ibu tulis dalam sebuah laporan PTK ataupun PTS yang Bapak Ibu buat pada kelas kali ini. Kemudian Bapak Ibu ketika menulis memang kita butuh ketekunan. Kita butuh kesungguhan dan kesabaran pada setiap sudut pandangnya. Karena memang ketika kita menulis tidak hanya 1-2 kalimat ataupun paragraf, atau apalagi pada posisi menulis karya tulis ilmiah, Bapak Ibu akan menulis berlembar-lembar, kemudian sesuai dengan pokok ataupun temanya. Nah, oleh karena itu memang kita butuh sedikit sabar, ataupun kita coba untuk bersungguh-sungguh. Nah, ini yang menjadi kunci Bapak Ibu, dan saya harap di kelas ini Bapak Ibu dapat menyelesaikan laporan PTK dan ataupun PTS-nya
di grup sudah saya lihat bagus perkembangan laporan Bapak Ibu sehingga kita bisa selesaikan di sini. Oke, kesimpulan Bapak Ibu yang ada di laporan pada bab 5 bagian kesimpulan yaitu pernyataan-pernyataan yang diambil secara ringkas dari keseluruhan hasil dan pembahasan penelitian Bapak Ibu. Jadi kesimpulan itu adalah intisari di sana. Intisari dari apa yang Bapak Ibu temukan, apa yang Bapak Ibu bisa simpulkan, dan inti dari apa yang Bapak Ibu dapatkan dari hasil penelitian Bapak Ibu. Nah, itu intinya. Nah, dalam sebuah kesimpulan, pastikan Bapak Ibu ya, yang pertama, sesuai dengan rumusan masalah, tujuan, kemudian dalam laporan penelitian Bapak Ibu. Nah, selain dari menyesuaikan atau sesuai dengan rumusan masalah, pastikan jumlahnya juga sesuai. Apabila memang ada satu ataupun dua jumlah rumusan masalah Bapak Ibu, sarannya pun dua, ataupun kesimpulannya juga dua. Nah, lalu yang kedua, kata-kata kunci yang dijelaskan dengan singkat dan jelas pada kalimat yang disusun. Jadi sudah memuat inti dari apa yang Bapak Ibu teliti. Jadi jika Bapak Ibu teliti terkait dengan media pembelajaran, kesimpulannya juga terkait dengan media pembelajaran karena itu kunci dari apa yang Bapak Ibu bahas. Cukup 1-2 paragraf. Jadi jangan sampai Bapak Ibu buat kesimpulan berparagraf-paragraf, berlembar-lembar, padahal intinya hanya satu seperti itu. Jadi buat yang singkat, padat, dan jelas. Nah, ini yang keempat. Data-data yang sifatnya berupa angka dapat diterjemahkan dalam bentuk kata ataupun disajikan dalam bentuk paragraf secukupnya. Jadi Bapak Ibu dijabarkan di sana. Inti dari mungkin ada data-data statistik yang Bapak Ibu temukan. Nah, itu yang Bapak Ibu tulis dalam kesimpulan yang menjadi intinya. Kemudian saran. Nah, saran ini Bapak Ibu setelah Bapak Ibu sudah mendapatkan hasil, membahasnya, membuat kesimpulan. Nah, sekarang kita sebagai peneliti ini ataupun penulis ini, kita akan memberikan saran kepada pihak-pihak yang terkait. Mungkin kepada sekolah, kepada kepala sekolah, untuk guru, misalkan seperti itu. Karena pada dasarnya kita mendapatkan sebuah hasil yang memang kita dapatkan secara ilmiah, ataupun yang benar-benar sesuai dengan fakta. Nah, kita sebagai seorang peneliti, tentu kita akan memberikan rekomendasi berdasarkan hasil penelitian kita. Ya, sehingga harapannya ada perbaikan-perbaikan, ada sesuatu yang lebih untuk masa depan yang bisa diperbaiki karena ini adalah acuannya adalah hasil penelitian. Nah, kemudian saran itu Bapak Ibu silahkan ditulis secukupnya. Umumnya 1 paragraf yang terdiri dari 2 atau 3 kalimat. Ya, jadi saran itu cukup simpel saja. Bapak Ibu 1 kalimat atau 2 kalimat silahkan ditulis untuk misalkan untuk kepala sekolah, untuk guru. Kemudian dapat diaplikasikan. Tentunya saran yang kita sampaikan atau yang kita berikan itu dapat diaplikasikan ataupun dilakukan oleh pihak-pihak tertentu. Jangan sampai saran yang kita berikan itu memberatkan gitu seperti itu. Ya. Kemudian ada kata-kata harapan. Nah, kata-kata harapan kemudian sarannya bertujuan untuk perbaikan apa yang mungkin masih belum ataupun yang menjadi concern pada hasil penelitian kita. Kemudian memberikan rekomendasi. Nah, rekomendasi pada penelitian selanjutnya. Jadi ada untuk pihak-pihak tertentu. Kemudian ada juga untuk penelitian selanjutnya kita berikan apa kira-kira yang mungkin belum kita lakukan. Nah, itu kita rekomendasikan. Itu saran simpelnya dalam menulis sebuah saran. Jadi tidak usah
terlalu berpikir sulit Bapak Ibu, simpel saja Bapak Ibu memberikan saran kepada pihak-pihak tertentu atas dasar hasil penelitian yang Bapak Ibu lakukan. Nah, itu simpelnya pada bab 5. Jadi kalau dibilang dari sekian bab ini, bab 5 inilah yang paling gampang ya. Ya, gampang ya Bapak Ibu, dan kita tunggu hasilnya. Kemudian daftar pustaka Bapak Ibu ya. Nah, dalam laporan kalau pada judul pada bab 5 ataupun hasil penelitian, rata-rata dalam pengalaman saya melihat dari laporan mahasiswa, laporan guru, itu sudah hampir 100% benar. Tetapi yang banyak sekali yang keliru dalam daftar pustaka ini. Karena daftar pustaka ini terkait dengan apa yang Bapak Ibu kutip. Apa yang Bapak Ibu sitasi dalam laporan penelitian Bapak Ibu. Nah, ini diperhatikan bagaimana cara penulisan daftar pustaka dan lain sebagainya. Bisa dilihat Bapak Ibu, dan kita coba analisa kesalahan-kesalahan itu yang sering terjadi. Yang pertama ada di isi laporannya. Di isi laporannya, khususnya di bab 1, kemudian di bab pembahasan itu banyak sekali nih. Banyak sekali kutipan-kutipan menurut Suhardi, menurut Ari Kunto, menurut Sugiono, menurut banyak sekali di sana. Apakah Bapak Ibu ambil dalam jurnal, dalam buku? Nah, itu ketika Bapak Ibu menulis di isi laporannya seperti itu kutipannya, tapi ketika kita cek daftar pustaka tidak ada. Malah yang berbeda seperti itu. Ada yang menulis Sumarjono di teksnya ataupun di badan laporannya, ketika dicek dalam daftar pustaka nggak ada Sumarjono. Nah, ini yang menjadi yang terjadi kesalahan yang mungkin sering sekali dilakukan. Nah, jadi Bapak Ibu bisa cek satu persatu apa yang Bapak Ibu tulis apa yang Bapak Ibu kutip di badan artikel, wajib hukumnya ada di daftar pustaka. Kemudian ada juga yang menulis tidak ada di teksnya itu Sumarjono 2015. Nah, tetapi di daftar pustaka tiba-tiba muncul. Nah, ini yang bahaya Bapak Ibu. Ketika kami cek yang ada daftar pustaka, banyak sekali daftar pustakanya, hampir 2 lembar daftar pustaka dalam laporan. Tapi ketika kami cek di badannya tidak ada sama sekali. Nah, ini kebalikannya yang tadi. Jadi Bapak Ibu bisa cek apa yang Bapak Ibu kutip wajib ada dalam daftar pustaka. Begitu juga sebaliknya, apa yang Bapak Ibu tulis di daftar pustaka wajib ada di teksnya juga. Kemudian kesalahan yang kedua, nah ini yang cara mengutip Bapak Ibu, cara mengutip yang ada di teks. Nah, banyak yang kita lihat dalam laporannya yang kemarin juga, ada beberapa yang masih keliru. Nah, silakan mungkin diperiksa kembali laporan penelitiannya pada bagian rujukan ataupun kutipan yang Bapak Ibu kutip dari teori, dari buku ataupun jurnal. Yang pertama, ini lihat contoh yang salah. Ada beberapa yang menulis menurut Ahmad Sumardi, menulis nama lengkapnya langsung. Menurut Muhammad Suhardi 2015. Nah, itu keliru yang pertama. Menuliskan langsung nama lengkap. Ada juga yang menuliskan plus gelarnya seperti itu. Menurut Profesor Sumardi seperti itu. Itu ada yang seperti itu. Nah, itu yang salah Bapak Ibu ya. Kemudian ada juga yang menuliskan menurut Sumardi 2015, sudah benar nih nama belakangnya saja, tetapi menjelaskan juga dalam jurnal yang berjudul ataupun dalam buku yang berjudul apa gitu. Itu yang keliru yang ketiga. Nah, itu yang biasanya yang hampir kesalahan yang sering kami lihat Bapak Ibu yang salah seperti itu.
Seperti itu. Nah, yang Bapak Ibu kutip itu hanya nama belakang saja. Nama belakang saja Sumardi tahun 2015 menyatakan, atau menurut dalam pendapatnya menyatakan apa isi pendapat dari Sumardi ini. Kemudian dalam daftar pustakanya nanti Bapak Ibu tulis Sumardi, kalau memang Ahmad Sumardi namanya, ditulis Sumardi A, misalkan kalau Bapak Ibu menggunakan singkatan, kemudian diikuti tahun dan sebagainya. Nanti akan kita lihat contoh yang menulis yang benar. Nah, ini yang selanjutnya. Kadang kami juga heran, Bapak Ibu ya, kok hanya menulis daftar pustaka, enggan melihat cara yang benar seperti itu. Hampir apa ya? Kalau kami katakan itu hampir 80%, 90% yang menulis daftar pustaka yang mungkin kita yang masih pemula, saya juga masih pemula Bapak Ibu, yang enggan untuk melihat cara penulisan daftar pustaka yang benar. Padahal ketika Bapak Ibu googling, Bapak Ibu buka Google, itu ketik saja cara penulisan daftar pustaka yang benar, itu akan keluar banyak sekali contohnya. Nah, sehingga ini yang wajib Bapak Ibu. Ketika tadi sudah memeriksa antara kutipan dengan daftar pustaka, kemudian cara menulis kutipan yang benar. Nah, selanjutnya Bapak Ibu perhatikan cara penulisan daftar pustaka yang benar. Kita lihat ya. Nah, ini tadi sudah juga saya lampirkan di materi yang kami share di grup WA, materi kita pada malam hari ini, yang termasuk cara penulisan daftar pustaka yang benar. Nah, contoh dalam penulisan daftar pustaka ada yang bersumber dari buku, dari jurnal, ada kemudian yang 1 pengarang, 2 pengarang, 3 pengarang, dan lain sebagainya. Itu masing-masing sudah ada aturannya Bapak Ibu. Kita tidak bisa semau kita dalam menulis. Karena sudah dalam penulisan artikel ilmiah itu sudah ada laporan itu ataupun karya tulis ilmiah itu sudah memiliki standar acuan bagaimana menulis yang benar dan bagaimana sistematika ataupun aturan penulisan. Nah, jenis ini sebenarnya tidak perlu dihafal sebenarnya Bapak Ibu, tetapi Bapak Ibu bisa juga melihatnya, bisa melihat panduannya ataupun contoh. Nah, dari sini sudah kita bisa lihat nama belakangnya. Nama belakangnya kemudian dibalik. Misalkan Muhammad Suhardi nama lengkap saya. Kemudian ketika Bapak Ibu akan kutip ataupun tulis di daftar pustaka, cukup Bapak Ibu tulis Muhammad Suhardi. Misalkan Suhardi M, gitu ya. Kemudian di tahun 2000, tahun kapan buku saya ataupun jurnal saya tahun 2012. Kemudian judul bukunya apa? Ya, judul bukunya. Kemudian diikuti dengan kota terbitnya di mana? Misalkan ada di Denpasar, kemudian ada di Jakarta, kemudian nama penerbit. Di buku itu lengkap sebenarnya Bapak Ibu. Yang menjadi inti dari penulisan daftar pustaka yang untuk 1 pengarang, kemudian 2 penulis, kemudian 3 penulis, dan lain sebagainya. Silahkan Bapak Ibu. Kemudian ada untuk artikel jurnal. Nah, ketika Bapak Ibu mengutip dari jurnal ilmiah, ini ada juga caranya. Tadi yang perbedaannya adalah kalau di buku, judul bukunya yang italik ataupun dimiringkan. Kalau di jurnal, itu nama jurnalnya. Nah, komposisinya adalah nama penulis, oke, kemudian judul, tahun terbit jurnalnya, tahun kapan, kemudian judul artikelnya. Nah, ada perbedaan sedikit. Kalau di buku itu judul bukunya, kalau ini judul artikelnya apa. Nah, ini ya. Setelah judul artikel, kemudian nama jurnalnya. Misalkan jurnal apa namanya di sana. Nah, di sini
Ini jurnal, nama jurnalnya. Kemudian mungkin ditambahkan dengan halaman di sini, halaman berapa pada artikel tersebut, pada halaman berapa pada sebuah jurnal. Kemudian setelah itu silahkan dicantumkan alamat DOI-nya. Kalau di jurnal yang memiliki DOI, silahkan ditampilkan alamat DOI-nya. Kalau tidak, silahkan dicantumkan link jurnalnya. Nah, ini bisa Bapak Ibu ganti dengan link jurnal. Satu lagi Bapak Ibu yang menjadi catatan, tidak hanya pada buku Bapak Ibu bisa mencari sumber, tetapi silahkan kami sarankan juga mencari sumber ataupun sumber yang digunakan dalam laporan PTK-nya itu berasal dari jurnal juga. Setengah dari buku, setengah dari jurnal. Itu saya acungkan 2 jempol, kalau bisa 4 jempol Bapak Ibu. Oke. Selanjutnya kita akan diskusi. Kita masih ada sekitar 30 menit untuk membahas terkait dengan bab 4 dan bab 5 serta daftar pustaka dalam laporan PTK. Oke. Sehingga nanti pada selesai kelas ini Bapak Ibu sudah siap untuk menulis bab 4-nya, kemudian sampai dengan bab 5. Itu untuk materi saya pada malam hari ini dan Pak Randi. Selanjutnya kita akan diskusi. Silakan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya secara langsung bisa raise hand di Zoom meeting, kemudian bisa menuliskan pertanyaan pada kolom chatting Zoom. Kami persilahkan Bapak Ibu, silakan bisa bertanya secara langsung dengan raise hand. Silakan, ada Bu Husnul Khotimah, Pak Jamadi, Pak Abu Nawas, Bapak, ya, yang pertama Ibu Rini. Silakan Bu Rini yang sudah raise hand, kami persilakan untuk membuka speakernya dan bertanya saya langsung. Terima kasih Bapak. Ya. Mohon pencerahannya kepada Bapak-Bapak narasumber terkait dengan bab 4 dan bab 5. Untuk bab 4, tadi disampaikan bahwa bab 4 itu berisi hasil dan pembahasan. Pada bagian hasil ada perencanaan, pelaksanaan, observasi, refleksi. Nah, itu kan dibuat poin-poin seperti itu. Apakah boleh poin-poin itu misalnya saya ubah sesuai dengan rumusan masalah? Jadi yang pertama itu poin proses pembelajarannya bagaimana, lalu 2 peningkatan hasil pembelajaran, lalu yang ketiga perubahan perilaku hasil pembelajaran, dan yang keempat refleksi dari siklus 1 tersebut. Nanti untuk siklus 2 mengulang dari poin siklus 1. Lalu pertanyaan yang kedua, untuk penulisan daftar pustaka Bapak, ketika kita menulis daftar pustaka, mestinya kita harus mengacu dari buku tersebut. Oke. Tetapi bagaimana kalau kita itu berpedoman pada suatu buku atau anggap aja tiruan lah gitu, tiruan, tetapi kita tidak mengutip dari buku tersebut. Apakah hal seperti ini itu juga ditulis sebagai daftar pustaka? Begitu Bapak, terima kasih. Mohon dipahami Bu Rini. Silakan Pak Randi untuk pertanyaan pertama dari Bu Rini. Baik, terima kasih Bu Rini atas pertanyaannya, sangat menarik sekali. Artinya di sini Ibu bertanya bahwasannya yang saya tangkap adalah apakah bab 4 selalu bentuknya hasil gitu ya. Maksudnya memang bab 4 adalah hasil dan pembahasan. Ada yang menuliskan juga hasil penelitian dan bahasan. Ya. Kalau yang saya tampilkan tadi, A adalah hasil dan B adalah pembahasan. Karena itu di awal tadi saya sampaikan bahwasannya itu adalah formula yang paling mudah. Artinya Bapak Ibu bebas sesungguhnya. Bapak Ibu, sebentar. Nah, Bapak Ibu sesungguhnya bebas, tidak harus seperti itu. Artinya Bapak Ibu bisa menyesuaikan masing-masing boleh, bisa jadi yang A poin sendiri, artinya
B poin apa, berbeda-beda biasanya tidak masalah gitu ya. Jadi tidak harus A hasil B pembahasan, tetapi yang harus ada adalah dalam bab 4 itu ada namanya hasil, ada namanya pembahasan. Apapun poin-poinnya gitu. Jadi artinya Bapak Ibu tidak perlu khawatir, bentuknya saya berbeda Pak, ABC-nya berbeda tidak masalah. Misalkan kalau tadi A hasil, dalam A itu masih ada, saya tadi tulis A hasil 1 siklus 1 ABCDE, kemudian 2 siklus 2. Mungkin Bu Rini berbeda ketika menulis hasil A adalah peningkatan hasil belajar, B seperti ini, itu boleh, tidak masalah. Kalau saya sendiri tidak pernah mempermasalahkan poin-poinnya, yang jelas semua yang sudah kita hasilkan dalam penelitian itu tercakup pada poin-poin tersebut gitu ya, sehingga tidak ada juga aturan menyatakan bahwasanya hasil pembahasan A adalah hasil, B adalah pembahasan, itu tidak ada. Jadi ini hanya formulasi secara umum, boleh Ibu kreasikan. Baik, seperti itu Bu Rini terkait dengan hasil penelitian yang Ibu tulis di laporannya. Kemudian yang kedua terkait dengan daftar pustaka. Nah, daftar pustaka ini mungkin ada Bapak Ibu yang mengambil ataupun mengutip pada skripsi, di tesis misalkan, ataupun laporan PTK sebelumnya yang mungkin memang berkaitan dengan laporan PTK ataupun PTS Bapak Ibu. Nah, biasanya dalam laporan PTK saya misalkan ada di teks itu saya mencantumkan nama Pak Randi ataupun kutipan dari Pak Randi. Nah, menurut Randi dalam kurung 2010 misalkan, itu yang saya tulis dalam laporan saya. Kemudian Ibu kutip lagi, silahkan ditulis menurut Randi dalam Suhardi misalkan seperti itu. Itu yang dalam di dalam teksnya. Lalu di daftar pustakanya silahkan ditulis atas nama karya siapa yang Bapak Ibu temukan di sana. Misalkan itu dalam karya saya, itu Bapak Ibu harus tulis dalam karya saya juga. Nah, seperti itu. Di daftar pustakanya. Yang penting sesuai yang apa yang Bapak Ibu kutip di teksnya dengan yang ada di daftar pustakanya. Itu intinya Bapak Ibu. Silakan yang lain. Mungkin saya tambahkan, ya, daftar pustaka ini bukan hanya sekedar daftar inspirasi, ya, karena seringkali ada yang bertanya ke saya, Pak, saya terinspirasi dari sebuah buku ini saya terinspirasi teori-teorinya dan yang lainnya. Teori ini secara tidak langsung saya gunakan dalam PTK saya, tetapi saya tidak mengambil rujukan satupun. Apakah boleh buku itu saya tulis dalam daftar pustaka? Nah, ini keliru. Karena sudah disampaikan oleh Bapak Suhardi bahwasanya daftar pustaka sifatnya sinkron. Jadi ketika Bapak Ibu tulis dalam daftar pustaka, harus ada pada isi, atau pada isi ada, daftar pustaka ada. Kalau hanya sekedar inspirasi, tidak perlu ditulis gitu. Jadi itu yang sering kali terjadi. Jadi dianggap daftar pustaka itu adalah daftar inspirasi gitu ya, atau informasi yang pernah kita baca gitu. Tapi bukan hanya itu, bukan hanya sekedar membaca, tapi kita benar-benar sinkron karena agar bisa dipertanggungjawabkan berikutnya. Ya. Seperti itu Bu Rini, semoga dapat menjawab pertanyaannya dan Bapak Ibu juga yang memiliki pertanyaan yang sama. Silakan, saya persilahkan untuk yang ingin bertanya secara langsung kepada kami terkait dengan hasil penelitian PTK ataupun PTS Bapak Ibu. Bagaimana menuangkannya dalam bab 4 dan pembahasan. Nah, pembahasan Bapak Ibu silahkan bisa bertanya juga terkait dengan pembahasan, karena yang selama ini kami lihat banyak sekali yang masih kurang ataupun keliru dalam menulis pembahasan. Baik, mungkin saya bisa kita bahas yang ada di kolom chat, Pak Randi. Baik, ini dari Bu Siti Sumaryati tentang bab 4 ini. Mohon pencerahannya dalam bab 4 tadi dimohon untuk mengaitkan hasil penelitian kita dengan peneliti atau pembuat PTK lain.
Apakah yang dikaitkan itu harus sama judulnya atau bagaimana gitu ya. Nah, sesuatu yang kita kaitkan itu tidak harus sama persis. Yang jelas variabel yang akan kita tulis itu sama variabelnya. Salah satu variabelnya aja. Misalkan Bapak Ibu ingin menyatakan bahwasannya metode yang Bapak Ibu berhasil. Misalkan Bapak Ibu menggunakan metode role playing, ya contoh, atau mungkin metode think per share atau metode tertentu lah ya. Misalkan metode TGT ya, Teams Game Turnamen misalkan. Tim game turnamen dapat meningkatkan aktivitas siswa misalkan. Maka Bapak Ibu harus cari penelitian-penelitian lain tentang Teams Game Turnamen. Boleh PTK, boleh eksperimen, atau penelitian yang lain bebas. Jadi tidak harus sama persis semuanya, tidak. Tapi di penelitian lain itu menyatakan bahwasannya TGT itu sejalan dengan hasil penelitian Ibu. Jadi sejalan itu tidak harus sama-sama meningkatkan hasil belajar gitu. Bisa jadi di tempat lain meningkatkan kreativitas gitu. Bisa juga disampaikan bahwasanya sama-sama meningkatkan tertentu gitu, boleh disampaikan. Jadi intinya adalah variabelnya yang harus kita tekankan di sana. Variabel apa yang akan kita cari untuk menguatkan penelitian kita? Ya tidak harus penelitiannya sama. Termasuk itu juga menjawab pertanyaan dari Ibu Sri Hartati ya. Jadi boleh juga bukan hanya penelitian ya, Bapak Ibu boleh. Makanya ada namanya bab 2. Nah, ini seringkali Bapak Ibu bingung. Bab 2 fungsinya untuk apa, Pak? Ya. Bab 2 itu tinjauan pustaka, fungsinya bukan hanya untuk pajangan. Tetapi Bapak Ibu sangat disarankan mengambil lagi sumber-sumber bab 2 untuk diletakkan pada pembahasan. Ya, jadi mungkin di bab 2 sudah ada kalimatnya. Menurut Slavin ya, buku. Slavin menyatakan bahwasanya kelebihan metode ini adalah seperti ini, panjang, detail kan ya kalau bab 2. Ya, bab 2 detail gitu ya. Nah, itu Bapak Ibu rangkum dan bisa ditarik kembali pada pembahasan sehingga menunjang. Artinya Bapak Ibu nggak perlu cari yang baru lagi. Dari bab 2 aja dipilah-pilah apa yang bisa tarik, kita tulis lagi secara singkat satu kalimat dengan pengantar kalimat hasil kita. Begitu. Gitu Pak Sodri, mungkin bisa dilanjutkan. Seperti itu Bapak Ibu yang bertanya terkait dengan di kolom chatting. Kemudian ya silakan Ibu Ua Malusu yang sudah raise hand, dipersilakan. Terima kasih Pak Hardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hardi sama Pak Randi yang saya hormati, Bapak Ibu semua yang berbahagia. Alhamdulillah malam ini terakhir tapi saya bersyukur Bapak Ibu, Bapak Randi dan Pak Hardi. Saya terus terang saya punya bab 2 masih dalam kondisi belum selesai Pak. Permasalahannya tadi saya tertarik dengan penjelasan Pak Randi tadi, masalah menarik dari bab 2 untuk dipajang di bab pembahasan. Tadi sempat saya menuliskan, saya mengambil hasil penelitian orang yang sejalan dengan punya saya masukkan di bab 2. Apakah itu benar? Itu satu. Kemudian yang kedua, di saat kita menuliskan atau mengutip dari bab 2 tadi dipindah ke bab 4, apakah memang sumbernya juga kita tuliskan sama Pak? Misalnya ahlinya tadi dituliskan juga seperti itu. Ya, itu yang karena memang kan kata-katanya sudah berbeda, kalimatnya sudah berbeda karena kita menyimpulkan apa memang kita memasukkan nama orang itu juga sebagai sumbernya atau sebagai ahlinya gitu. Kemudian berikut pertanyaan saya. Misalkan saya membuat sebuah penelitian dengan judul kreativitas. Bolehkah saya mengambil 1-2 indikator saja? Misalnya indikator kreativitas itu misalnya 5 atau 6. Saya hanya mengambil 2 saja. Apakah boleh dipakai sebagai indikator dalam penelitian seperti ini, Pak? Apakah tidak boleh? Apakah harus 2 saja atau 2 saja boleh ataukah harus semuanya gitu loh? Itu yang jadi masalah karena memang saya terus terang bab 2 ini sangat membutuhkan energi dan terus terang saya sulit Pak terus terang. Memang membuat
PTK itu sangat sulit sehingga banyak termasuk saya adalah satu orang yang sangat sulit dalam menyusun kata-kata atau kalimat sehingga memang tidak bisa naik pangkat gitu loh Pak. Yang berikut tentang daftar pustaka bab kesimpulan dan saran Pak. Tadi disampaikan sama Pak Hardi, kesimpulan itu dibuat sesuai dengan rumusan masalah. Nih. Ya. Biasanya kalau kita dapatkan dalam sebuah penelitian, itu kesimpulan itu ada beberapa, misalnya tulis 1 apa, 2 apa. Apakah di sini hanya dalam bentuk satu paragraf, tidak menuliskan angka, gitu seperti itu? Ataukah pakai angka-angka, misalnya 1 bla 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 bla, 2 bla bla, atau dalam bentuk paragraf satu saja, tapi dia mencakup intisari dari penelitian itu. Ya. Begitu juga dengan saran. Nah, saya mohon pencerahannya. Mudah-mudahan saya bisa lolos walaupun tertatih-tatih Pak. Ya. Dan terima kasih kepada semuanya. Semangat. Ya, matur nuwun. Terima kasih Ibu Wa Malusu dan tetap semangat Bapak Ibu untuk menyelesaikan laporan PTK ataupun PTS-nya, karena kapan lagi Bapak Ibu bisa dalam satu forum, dalam satu grup yang sama-sama membahas laporannya. Anggap kita sama-sama satu nasib nih untuk mendapatkan satu laporan yang memang betul-betul sudah siap ataupun layak untuk dijadikan sebagai syarat kenaikan pangkat, misalkan seperti itu. Ya, silakan Pak Randi untuk menanggapi pertanyaan Bu Wa Malusu tadi. Baik, baik. Terima kasih Bu Wa ya, Bu Wa Malusu. Yang pertama adalah ya artinya Bu Wa sudah mulai menangkap apa yang saya sampaikan. Bahwasanya ketika bab 4 intinya Bapak Ibu bisa ambil lagi dari bab 2 atau sesuatu yang lain boleh. Jadi kalau Bapak Ibu seperti yang Ibu Was sampaikan tadi bahwasanya ketika mengambil bab 2 sumbernya bagaimana? Apakah sama? Ya jelas sama kalau memang yang kita ambil adalah sumber yang sama. Tetapi sangat disarankan penggunaan kalimatnya tidak di copy paste. Jadi otomatis kan ketika bab 2 kan sangat rinci. Ketika Bapak Ibu menjelaskan bahwasannya menurut Sumarjono lengkap gitu satu paragraf gitu ya, atau mungkin poin. Nah, ketika Bapak Ibu tuangkan lagi menurut Sumarjono ini sebagai penguat dari pembahasan, mungkin cuma satu kalimat. Jadi itu, tetapi tetap sumbernya sama, sumbernya misalkan sama-sama Sumarjono 2015 ya sama. Gitu ya. Daftar pustakanya cukup satu. Jadi daftar pustaka itu bisa jadi jumlahnya tidak sama dengan isi. Kalau memang di dalam buku itu ada beberapa sumber yang berulang. Tetapi istilahnya sinkron itu bukan jumlahnya yang sama, tapi nama-nama orangnya semua ada. Itu yang pertama. Yang kedua adalah indikator ya, indikator kreativitas yang Ibu sampaikan tadi. Nah, dalam penelitian tindakan kelas ya, penelitian tindakan kelas, guru di sini sebagai kunci, elemen kunci dan juga peneliti. Ya, karena peneliti ya, maka yang mengetahui kondisi dari subjek penelitian atau subjeknya adalah siswa kalau PTK, itu adalah Bapak Ibu sendiri. Sehingga dalam pembuatan indikator, Bapak Ibu boleh sifatnya memberikan suatu modifikasi. Kalau istilahnya dalam penelitian adalah adaptasi, boleh melakukan suatu adaptasi terhadap indikator tertentu. Jadi indikatornya awalnya apa, bisa kita kembangkan menjadi sesuaikan dengan kondisi siswa kita. Boleh dikembangkan, boleh juga direduksi. Karena memang tidak semua indikator-indikator itu, misalkan ada 5 indikator, itu cocok dengan siswa kita. Jadi boleh, sangat boleh sekali. Gitu kalau saya menyatakan seperti itu boleh. Artinya tetap artinya sekalipun Bapak Ibu memberikan suatu adaptasi dalam suatu indikator itu atau memberikan modifikasi, sampaikan bahwasannya ini merupakan modifikasi dari, atau bukan modifikasi lebih tepatnya, adaptasi dari sumber ini. Jadi jangan sampai ketika Bapak Ibu mengambil sumber, diadaptasi atau diberikan modifikasi, menghilangkan sumbernya. Jangan. Tetap sampaikan bahwasannya ini merupakan sumber ini, cuma sudah saya adaptasi. Gitu. Boleh.
Boleh Ibu, begitu. Baik, pertanyaan yang ketiga tadi terkait dengan kesimpulan. Kalau rumusan masalah Bapak Ibu yang ada dalam laporan PTK Bapak Ibu ada 1 ataupun 2, saran saya dalam kesimpulannya juga 2, ataupun sesuai dengan jumlah rumusan masalah. Misalkan rumusan masalah Bapak Ibu bagaimana penerapan metode A, seterusnya. Lalu di kesimpulannya silahkan dijawab bagaimana penerapan. Nah, kesimpulannya adalah penerapan metode A bla bla bla, yang jelas jawaban dari rumusan masalah yang Bapak Ibu deskripsikan di sana dalam paragraf. Andai pun ada angka di sana silahkan dideskripsikan. Jadi tidak poin-poin 1, 2, 3 seperti itu. Silahkan dinarasikan dalam bentuk paragraf. Begitu juga dengan kesimpulan, saran maksudnya. Kalau saran, silahkan Bapak Ibu tidak tergantung dari rumusan masalah, tetapi silahkan Bapak Ibu ambil saran ataupun berikan saran kepada pihak-pihak tertentu, misalkan terkait dengan karena ini PTK ataupun PTS, ya tentu saran-sarannya untuk kepala sekolah ataupun guru misalkan, ataupun untuk siswa itu dipersilahkan, tidak terbatas yang terkait. Yang penting itu sesuai dengan apa yang Bapak Ibu hasilkan dan berikan saran kepada pihak-pihak tertentu. Itu Ibu Iqwa. Selanjutnya silakan Pak Jamadi. Dipersilakan untuk dibuka speakernya Pak Jamadi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya belum muncul Pak. Suara. Mungkin headsetnya Pak Jamadi. Diperdekat mikrofonnya, mikrofon headsetnya. Terima kasih. Ya, sudah. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Randi dan Pak Suwardi. Saya bab 2 juga belum Pak ini karena kesibukan yang lain. Kemudian saya memang belum pernah PTK ini selama ini. Yang perlu saya konfirmasi atau pertanyakan, yang pertama kaitannya dengan PTK ini dengan prosentase plagiat itu ada ketentuannya tidak ya, seperti seperti artikel yang lain atau karya yang lain. Ini pertama. Kemudian yang kedua, kutipan pada PTK ini apa juga seperti yang lain. Misalnya ketika kita mengutip atau mengambil literatur dalam karya misalnya Ari Kunto, kemudian sudah ditulis oleh Jamadi, kemudian saya ambil lagi itu 2 kali dalam, itu bagaimana aturannya kalau dalam PTK ini. Kemudian yang ketiga kaitannya dengan siklus, kalau dalam PTK ini kemarin kalau nggak salah tidak harus berhasil ya, tapi kalau kita berharapnya kan berhasil gitu ya. Ketika kita misalnya merencanakan 2 siklus, kemudian setelah 2 siklus kita jalankan, kebetulan belum sesuai sesuai yang diharapkan, apakah boleh mengubah atau menambah siklus? Itu. Kemudian kaitannya dengan kolaborator atau observer, ini dalam PTK sebuah kewajiban atau sebuah keharusan ya? Atau begini, kalau misalnya sebuah keharusan, bolehkah misalnya kebetulan di siklus pertama kemudian misalnya si A yang kita jadikan kolaborator, kemudian di siklus berikutnya ganti kolaborator, itu boleh enggak ya? Itu yang mungkin bisa kami pertanyakan, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jamadi, lengkap sekali pertanyaannya, ada 4 poin. Silakan yang pertama, Pak Randi, silakan. Baik, mungkin akan saya jawab yang siklus ya. Siklus yang pertama adalah
tentang keberhasilan dari sebuah penelitian tindakan kelas. Sebentar. Penelitian tindakan kelas. Nah, penelitian tindakan kelas ya, namanya dari asal kata, diawali dari kata penelitian. Nah, logikanya adalah apakah penelitian itu selalu berhasil, gitu ya. Pastinya ada yang berhasil, ada yang tidak. Tetapi yang kita publikasikan adalah sesuatu yang berhasil. Karena banyak sekali peneliti menulis, peneliti dalam laboratorium tidak berhasil, kan tidak dipublikasikan. Kita pun tidak tahu. Nah, karena itu dalam PTK juga sama. Konsepnya adalah sesuatu yang tidak berhasil tidak perlu kita tulis. Artinya kita melakukan model tertentu nyata sampai 3 siklus, 4 siklus nggak berhasil, ya tidak kita tulis. Ya, artinya yang kita tulis yang berhasil. Masalah kita ingin melanjutkan pada siklus berikutnya itu sangat diperbolehkan sekali. Jadi PTK itu minimal menggunakan 2 siklus, minimal. Tetapi boleh Bapak Ibu lanjutkan 3 siklus, boleh. Kalau memang tidak sesuai dengan harapan, boleh lanjut siklus 4, boleh lanjut siklus 5 dan seterusnya. Tetapi berapa siklus maksimal? Saya sampaikan lagi bahwasanya tidak ada siklus maksimal, tetapi adanya refleksi membuat Bapak Ibu sesungguhnya bisa introspeksi diri. Ketika sudah siklus 3 saja tetapi tidak berhasil, maka Bapak Ibu harus berpikir, apakah metodenya tidak cocok, atau medianya tidak cocok, atau mungkin standarnya terlalu tinggi, atau bisa jadi indikator yang saya gunakan terlalu tinggi, atau soalnya terlalu susah. Itulah yang bisa Bapak Ibu refleksikan. Karena yang mengetahui kondisi siswa adalah Bapak Ibu sendiri, gitu. Sehingga inilah subjektivitas dari PTK. Jadi Bapak Ibu nggak perlu khawatir dengan standar tertentu. Justru Bapak Ibu yang memberikan standar untuk siswanya sendiri. Itu yang pertama tentang siklus. Jadi Pak Jamadi boleh lanjut siklus 3 gitu ya. Boleh lanjut siklus 3 boleh. Tetapi artinya kalau lanjut siklus 3 berarti nanti Bapak Ibu memberikan lampiran RBP 3, memberikan soal di belakang lampiran macam banyak. Terus kemudian juga semakin banyak itu sangat tidak saya sarankan, nanti semakin pusing, nulis 2 siklus saja pusing Pak Jamadi ya. Itu yang saya sarankan 2 siklus saja ya Bapak Ibu. Oke, yang berikutnya adalah tentang observer. Kolaborator. Ya, kolaborator. Sesungguhnya yang tepat istilahnya adalah observer. Kalau pakai kolaborator nanti bingung Bapak Ibu. Karena kolaborator asal katanya adalah kolaborasi. Kalau dalam penelitian, kolaborator adalah 2 orang yang sama-sama meneliti. Ya, jadi si A peneliti, si B meneliti, kerjasama itu kolaborator. Tapi kalau dalam PTK, satunya tidak meneliti, satunya hanya sekedar membantu pengamatan, maka itu disebut observer aja, observasi atau pengamat. Apakah pengamat boleh ganti? Boleh. Yang penting standar acuan yang kita buat itu adalah standar yang sama. Maksudnya ketika Bapak Ibu membuat sebuah rubrik dengan standar yang baku, gitu ya, misalkan ada berapa skornya, apalagi kalau sampai Bapak Ibu di lembar selanjutnya ada skor ini untuk segini, skor ini untuk segini. Asalkan standar itu baku, maka Bapak Ibu boleh berganti. Siklus 1 digantikan siklus 2, observernya ganti boleh. Atau tetap boleh, cuma disarankan tetap agar apa? Agar acuannya sama gitu. Apalagi kalau Bapak Ibu observer data kualitatif, bukan kuantitatif ya, kualitatif yang sifatnya menulis. Nah, itu bisa jadi sedikit bebas. Jadi agak rancu kalau membandingkan antara observer yang pertama dan yang kedua. Sangat disarankan observer yang sama, tetapi sebenarnya boleh ganti. Gitu. Silakan Pak Ardi. Pertanyaan selanjutnya dari Pak Jamadi terkait dengan kutipan. Nah, kutipan yang ada di semua karya tulis ilmiah itu sama. Apakah itu di artikel, apakah itu di laporan, teknik mengutip itu sama saja. Karena sama sifatnya dalam karya tulis ilmiah. Nah, yang pertanyaan Pak Jamadi terkait dengan pendapat aslinya adalah Ari Kunto misalkan, kemudian pernah disadur ataupun dikutip oleh Pak Jamadi. Nah, dalam laporan ataupun artikelnya Pak Jamadi menuliskan, menurut Ari Kunto 2010 misalkan, kemudian dalam Jamadi menjelaskan bahwa apa isinya. Nah, seperti itu. Kemudian akan saya kutip lagi. Misalkan seperti itu karena saya melihat artikelnya Pak Jamadi. Nah, itu
saya gunakan atau penulis ketiga gunakan, yaitu terkait dengan pendapat aslinya saja ataupun dari Ari Kunto. Jadi sesungguhnya silahkan tidak terlalu banyak dalam-dalam. Kalaupun kita tidak bisa menemukan sumber aslinya, silahkan baru bisa digunakan dari artikel ataupun karya Pak Jamadi tadi yang merupakan penulis ataupun pengutip yang kedua, seperti itu. Itu untuk kutipan baik di artikel ataupun di laporan, itu sama saja. Seperti itu Pak Randi, silakan Pak. Persentase Oh ya, untuk plagiasi ya, sedikit terlewat. Plagiasi adalah kalau dalam karya tulis ilmiah, maksudnya untuk artikel ilmiah, itu pasti dicek plagiasinya karena memang bentuknya adalah file dan sifatnya dipublikasikan secara online, begitu ya Bapak ya. Kalau artikel ilmiah, sebagian besar semua jurnal sudah online. Tetapi kalau PTK, kita tidak tahu di masing-masing kabupaten apakah Bapak Ibu mengirimkan filenya juga kepada penilai, itu kami tidak tahu. Ya, kalau memang ya sebenarnya yang benar adalah memang kita hindari namanya plagiasi agar aman. Plagiasi apa? Artinya Bapak Ibu harus melakukan parafrase. Parafrase itu apa? Artinya bisa Bapak Ibu pelajari secara mandiri, ada. Artinya ketika teknik mengutipnya nanti bisa dipelajari bagaimana teknik-teknik mengutipnya yang benar. Yang penting tidak copy paste gitu ya, tidak copy paste. Artinya ketika Bapak Ibu mengumpulkan sebuah laporan PTK, yang saya tahu selama ini laporan PTK ketika dikumpulkan dalam bentuk cetak gitu ya. Namanya cetak itu tidak bisa dicek dengan sistem. Ya, tidak bisa dicek dengan sistem. Jadi selama ini ya Bapak Ibu, itu belum sepengalaman kami belum ada cek plagiasi untuk PTK untuk yang bentuknya cetak. Ya, tetapi jaga-jaga hal itu tidak terjadi plagiasi, maka Bapak Ibu dari sekarang sudah mulai merapikan bab 2-nya. Biasanya di plagiasi itu banyak di bab 2. Bab 2-nya terlalu banyak kata-kata yang mirip copy paste orang lain, itu dihindari. Ya. Di parafrase itu gampangnya itu. Mungkin itu dari saya. Sangat terima kasih. Betul Pak Randi. Ya, silakan bagi Bapak Ibu, meskipun Bapak Ibu menuliskan sebuah laporan, tetap Bapak Ibu memenuhi standar penulisan seperti tidak terlalu banyak copy paste dari sumber internet, kemudian dari Bapak Ibu hanya mengcopy paste atau memindahkan dari buku ataupun dari jurnal ke tulisan Bapak Ibu, ya paling tidak Bapak Ibu harus parafrase. Nah, ya seperti tadi dijaga-jaga kalau memang bentuknya file dikumpulkan, apalagi zaman digital pasti itu dicek. Tetapi kalau masih versi cetak itu akan sulit. Di kolom chatting ada beberapa Pak Randi terkait dengan Ibu Tri Rahma. Pertanyaannya, apa syaratnya kalimat kutipan bisa dijadikan footnote dan footnote ditulis kembali pada daftar pustaka atau tidak? Untuk laporan Bapak Ibu, saya pernah mengecek untuk laporan PTK ataupun PTS-nya yang ada di Kemendikbud ataupun Kemenak, itu menggunakan body note. Jadi tidak menggunakan footnote ya Bapak Ibu. Jadinya silahkan Bapak Ibu kutip dalam laporan Bapak Ibu menggunakan body note. Seperti yang tadi, menurut Suhardi 2010, seperti itu. Nah, itu maksudnya body note, kemudian ditulis pada daftar pustaka kutipannya. Kemudian mungkin ini saya jawab, Ardi. Ya, silakan. Ya, dari Bu Diah Lestari. Belum dijawab, pernah tanya di grup WA. Oh iya, Bapak Ibu, kalau mungkin ada yang grup WA belum terjawab, boleh japri kami, boleh. Takutnya saya terlewat gitu ya. Bagaimana caranya melaksanakan penelitian jika PTM ini tatap muka ya, 50% dan PJJ 50%. Nah, kalau dalam PTK namanya adalah penelitian tindakan kelas. Kelas yang dimaksud adalah satu kelas, ya, karena memang sifatnya kita membahas secara klasikal. Jadi termasuk ketika kita mau menganalisis hasil belajar siswa atau aktivitas siswa, jangan sampai separuh-separuh. Ya, solusinya adalah, ini solusi di zaman modern ini adalah ketika separuh online dan separuh offline, maka PTK Bapak Ibu saya sarankan online saja. Karena online bisa sudah mencakup semuanya.
Jadi tidak bisa kita gunakan PTK separuh offline, separuh online. Nanti Bapak Ibu nanti akan kesusahan. Kesusahan dalam hal apa? Peningkatannya. Sekarang meneliti separuh kelas, saya beri nama A. Kemudian berikutnya siklus kedua separuh yang B. Nah, itu tidak terukur. Ya, tidak terukur. Begitu juga ketika Bapak Ibu menghitung persentasenya, itu jelas tidak terukur. Jadi jika offline dan online kita memang kesulitan, hampir semua peneliti tindakan kelas ini kesulitan, saya sarankan bisa menggunakan online sepenuhnya. Karena misalkan dalam pembelajaran Bapak Ibu tetap 50% tapi dalam penelitiannya Bapak Ibu online kan. Ini sudah salah satu solusi yang paling masuk akal. Karena kalau kita paksa 100% masuk kelas, pastinya Bapak Ibu nanti akan melanggar protokol kesehatan gitu. Itu kalau online kan tidak melanggar 100% ya. Nah, itu silakan. Berikutnya adalah ya ini ada dari Bu Nila. Bisakah kami diberi contoh instrumen untuk mengukur tingkat keaktifan siswa? Nah, ini saya jawab. Instrumen untuk mengukur tingkat keaktifan siswa boleh Bapak Ibu kembangkan sendiri. Tidak ada orang yang akan menyalahkan instrumen dari Bapak Ibu gitu ya. Apalagi Bapak Ibu sekarang di sini posisinya adalah guru yang merupakan instrumen kunci. Ya, di sini Bapak Ibu bukan mahasiswa yang dicek satu persatu sampai instrumennya seperti ini keliru, kalimat-kalimatnya bukan. Jadi Bapak Ibu di sini justru instrumen kunci. Bapak Ibu berhak menentukan apa yang akan saya ukur kepada siswa saya. Kalau mau saya praktekkan sebentar seperti ini cara mencarinya, Bapak Ibu buka Google aja langsung gitu ya. Nanti bisa kembangkan sendiri. Buka Google ya, tulis saja instrumen keaktifan siswa. Ya, ini aja sudah. Pakai gambar boleh. Nah, banyak sekali yang bisa Bapak Ibu pilih. Sekali lagi jangan di copy paste karena instrumen keaktifan siswa yang ada di internet belum tentu sama dengan Bapak Ibu. Artinya Bapak Ibu berhak memodifikasi. Misalkan saya modifikasi ini, isinya apa sih instrumennya? Nah, yang jelas ini contohnya lah ini, lembar observasi keaktifan siswa. Di sini ada indikator, sini ada skor, 4 skor. Selesai sudah. Indikatornya apa? Indikatornya sesuaikan dengan langkah-langkah kegiatan inti pada PTK, pada RPP ya, pada RPP. Di RPP kan ada Bapak Ibu, guru membimbing guru memberikan pertanyaan pada sini, guru mengelompokkan siswa, tulis itu dari sudut pandang siswa. Maka indikatornya adalah siswa berkelompok secara ini, siswa bertanya, kemudian siswa, pokoknya di step by step-nya samakan antara kegiatan inti dengan indikator lembar observasi aktivitas siswa. Jika itu paling gampang udah, teknik itu paling gampang. Jadi artinya ketika kegiatan inti ada 5 langkah, 6 langkah, maka indikatornya juga 6 langkah. Tapi sudut pandang siswa. Nanti tinggal kita centang-centang aja. Itu teknik yang paling mudah daripada Bapak Ibu mencari indikator A, indikator B, nanti malah pusing. RPP sudah jadikan hal yang utama. Mungkin itu dari saya, Pak Suwardi. Mungkin bisa. Baik, ini ada pertanyaan juga dari Pak Dewa Dalam. Kadang saya mengutip sumber tapi tidak ada tahunnya. Boleh, misalnya saya membaca artikel penelitian tapi tidak ada tahunnya. Silakan Bapak Ibu, jika dalam artikel itu bisa dilacak kok. Bisa dilacak tahunnya berapa, tahunnya kapan. Kemudian artikel yang selama ini saya belum pernah melihat si artikel yang dipublikasi di jurnal itu tidak ada tahunnya, dan itu bisa dilacak tahunnya kapan. Diketik saja judulnya, judul artikel tersebut, kemudian dicek di Google Scholar, pasti akan muncul. Nah, nanti kalau memang tidak mendapatkan ataupun memang betul-betul buntu tidak bisa mendapatkan tahunnya, coba kirim ke kami akan lacak jurnalnya tahun berapa. Ataupun jika memang tidak ada sama sekali, Bapak Ibu mencari ataupun melihat yang ada pada laporan PTK ataupun laporan sebelumnya, kemudian ketika Bapak Ibu cek di daftar pustakanya tidak ada, disarankan diganti saja ataupun cari teori yang lain. Karena banyak yang coba untuk mengutip ataupun mencari teori yang ada di contoh-contoh laporan yang dulu, kemudian ketika pas dilihat daftar pustakanya nggak ada. Nah, itu akan kesulitan. Disarankan untuk diganti saja teorinya ataupun
kajian pustakanya. Seperti itu. Kemudian Ya, mungkin ini dari Bu Ya, mungkin saya jawab, Ardi. Ya, silakan. Dari Bu Sri Wuryanti dari Pusdiklat. Izin bertanya, Pak, apakah masih diizinkan mengajukan judul? Masih kesempatan? Iya, Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu. Artinya secara formal Zoom kita laksanakan 3 kali, 3 minggu ya, 3 minggu. Atau secara formal kita laksanakan pembimbingan ini dalam waktu 1 bulan, itu secara formal. Tetapi kami berkomitmen bahwasannya Bapak Ibu ketika sudah masuk kelas PTK ini, kita akan senantiasa menerima konsultasi sampai Bapak Ibu tuntas. Tuntasnya 1,5 bulan ya kita tetap layani. Kita 2 bulan tuntas tetap kita layani. Kelas ini spesial pokoknya. Sampai 3 bulan pun Bapak Ibu cukup daftar 1 kali kita benar-benar sampai tuntas gitu ya. Saya akan sedih kalau Bapak Ibu nggak sampai tuntas gitu. Itu sedih. Jadi 3 bulan selesai tetap kita layani, kita tetap membantu sehingga Bapak Ibu benar-benar semua yang sudah terdaftar tuntas semua PTK-nya. Dan alhamdulillah kemarin ada yang screenshot mengirimkan ke saya, sudah bisa diseminarkan PTK-nya, itu sangat bahagia sekali. Seminarkan, kemudian bisa dicetak 3, dikirimkan kepada penilai dan disetujui, di approve, itu kami sangat bahagia sekali. Banyak sekali testimoni yang itu artinya sudah kebahagiaan tersendiri bagi kami. Artinya dari sana jangan berputus asa ketika 1 bulan nggak selesai kelas kita ditutup, enggak, grup akan tetap kami buka sampai Bapak Ibu tuntas gitu ya, sampai Bapak Ibu tuntas kami akan menunggu sampai selesai gitu. Mungkin itu dari saya, Pak Ardi. Ya, satu lagi sebelum saya tutup kan udah jam 9.35. Daftar pustaka harus berapa minimalnya? Tidak ada minimal ataupun maksimal Bapak Ibu, yang jelas dalam sebuah karya tulis ilmiah, khususnya yang kita bahas ini laporan PTK, silahkan daftar pustakanya ataupun kutipan yang Bapak Ibu gunakan itu sudah mewakili. Misalkan Bapak Ibu membahas terkait dengan 2 variabel itu, silahkan dicari sumbernya, itu 10, 15, 20 ya silahkan. Yang penting ada dalam beberapa variabel itu ada kutipan ataupun sumbernya. Kemudian berapa halaman minimal 1 PTK? Tidak ada minimal dan maksimal Bapak Ibu ya. Yang jelas setiap komponen ataupun item dalam sistematika laporan itu sudah cukup. Itu silahkan diselesaikan. Yang penting ada bagian latar belakangnya, ada bagian perbabnya ada, dan selesai seperti itu. Baik, untuk selanjutnya silahkan kami tunggu tulisannya ataupun laporan PTK-nya ataupun PTS, PTKP dan lain sebagainya. Kami tunggu untuk kami koreksi dan kita istilahnya sharing karena pada posisinya kami akan memberikan masukan ataupun saran. Silahkan Bapak Ibu yang revisi. Artinya jika memang Bapak Ibu ataupun di grup ini kita coba berkomitmen, jika Bapak Ibu cepat untuk mengkorek ataupun merevisi, kami juga akan cepat untuk memberikan respon. Insya Allah respon kami dalam artikel dalam laporan Bapak Ibu tidak akan lebih dari 12 jam. Pasti kami koreksi dan berikan masukan. Ya, jadi silahkan Bapak Ibu dan tetap semangat. Untuk malam hari ini kita cukupkan sampai di pertemuan ketiga ini. Kemudian kita akan lanjutkan pada proses bimbingan sampai dengan selesai. Jadi Bapak Ibu sampai dengan selesai bab 5-nya dan sudah jadi 1 laporan yang lengkap. Dan kita akan ketemu di kelas-kelas berikutnya dan di WA grup bimbingan. Terima kasih atas materinya Pak Randi dan Bapak Ibu yang sudah menyempatkan hadir pada Zoom meeting. Kita akan bertemu di WA Group. Salam Guru Inovatif Indonesia, tetap belajar, berkarya, dan berinovasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat istirahat.